selamat datang kepada saudara-saudara di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Mungkin ada saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Visi dari gereja kita Every Nation adalah menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita mau menghormati Tuhan dengan mendengarkan, belajar firman Tuhan. Baik sekali kalau saudara bisa siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua dan siapkan dengan catatan juga. Ya, kita ada di seri The Gospel Express ya pada hari ini. Kita masuk kepada minggu yang kedua. Kita akan melanjutkan, minggu lalu kita mempelajari kitab Roma pasal 12 ya. Nah, hari ini kita akan sambung lagi ke Roma pasal 14 ya. Jadi siapkan hati kita semua. Mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami buka hati kami dan telinga kami agar firman ini masuk dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi ada sedikit gangguan teknis karena sinyal, mohon maaf. Kita berdoa ya agar sinyal ini semuanya lancar, juga termasuk di rumah saya. Kita berdoa agar tidak ada kendala. Ya, namun kalau saudara mengalami kendala, jangan khawatir, saudara bisa melanjutkan, menyaksikan atau menonton ulang tayangannya di YouTube. Ya, kita akan taruh semua ibadah minggu ini ada di YouTube Every Nation Kelapa Gading. Ya, kami berharap semua jemaat diberkati melalui pemberitaan firman dan pujian penyembahan bersama. Amin. Mari kita lihat di Roma 14. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita baca bersama-sama Roma pasal 14. Kita akan baca bersama ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Sebenarnya pemberitaan firman ini untuk seluruh pasal ya, pasal 14 sampai 15. Namun karena waktu nggak cukup, kita hanya baca 4 ayat saja ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat ketiga, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Amin. Baik, saudara, ini memang agak unik ya. Jadi ini bicara tentang makanan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang makanan. Ya, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang sudah makan pagi? Bisa kasih reaction di situ. Yang sudah makan pagi kasih jempol. Siapa yang belum makan pagi? Yang belum makan pagi kasih tanda nangis. Ya. Kasih tanda nangis. Termasuk saya belum makan pagi. Oke. Nah, rupanya tentang makanan ini menjadi isu penting pada masa itu 2000 tahun yang lalu. Rupanya perkara makan makanan ini, tentang makanan ini menjadi satu isu yang sensitif ya, yang sangat sensitif pada masa itu. Ya. Nah, ada orang yang makan daging, ada kelompok tertentu yang tidak makan daging, yang hanya makan sayur-sayuran saja. Ya. Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa saya ambil dari NIV, ya, ayat pertama mengatakan except him whose faith is weak, without passing without passing judgment on disputable matters. Ya, di situ dikatakan without passing judgment on disputable matters. Nah, di situ ada kata-kata disputable matters. Rupanya memang di dalam budaya, di dalam aturan-aturan kekristenan ada beberapa hal yang memang disputable. Apa itu maksudnya? Itu ada di area yang abu-abu ya, atau gray area. Ya, berarti itu disputable artinya dapat diperdebatkan. Ya, dapat dipercakapkan.
Ya, berarti maksudnya itu tidak esensi. Ya, jadi sekali lagi tidak esensi. Artinya hal-hal ini tidak atau bukan merupakan kebenaran esensi. Yaitu kalau di masa lalu itu 2000 tahun yang lalu itu bicara makan ya, makanan. Nah, Paulus mencoba menulis berdasarkan ilham Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan ini hal yang disputable, hal yang bisa diperdebatkan. Jadi ini bukan kebenaran esensi, bukan kebenaran mutlak. Nah, terhadap hal-hal yang disputable atau dapat diperdebatkan itu, kita perlu terbuka, ya, menyiapkan hati kita agar kita tidak bertindak atau merespon salah. Ya, sebagaimana nasihat firman Tuhan ini yang akan kita dengar selanjutnya nanti. Nah, apakah yang esensi itu sebenarnya? Tentunya ada beberapa kebenaran mutlak di dalam firman Tuhan yang esensi. Misalnya apa? Yaitu Yesus adalah Tuhan. Nah, itu sudah tidak bisa diperdebatkan. Ya, itu sudah mutlak. Yesus adalah Tuhan. Ya, Allah Tritunggal. Yesus pribadi, Allah Putra. Ya, kemudian apa? Keselamatan oleh anugerah ya, melalui iman. Itu bukan perbuatan, bukan hasil perbuatan kita. Oleh karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Nah, itu esensi, saudara. Itu esensi. Tidak bisa diperdebatkan. Kalau seseorang tidak terima Kristus, tidak terima Yesus sebagai Tuhan, itu jelas dia tidak tinggal di dalam kebenaran. Nah, kita lanjut. Jadi sebenarnya ini sedang bicara apa? Ya, contoh pada kasus ini, ya, di dalam ayat ini, kalau kita flashback kembali ke 2000 tahun yang lalu, soal makanan, ya, ini konteks pada masa itu soal peraturan makanan. Ini menjadi perdebatan karena saudara tahu sendiri orang Yahudi itu ketat sekali soal makanan, betul ya? Mereka peduli sekali soal makanan. Ya, sampai masa itu. Mungkin dulu lebih ketat. Sekarang aja udah ketat gitu ya. Nah, ada yang tidak makan daging, hanya sayur-sayuran saja. Itu sesuai ayat ini ya. Ada yang kelompok tertentu makan daging dan sayur-sayuran. Kepada yang makan daging, janganlah menghina mereka yang makan sayur. Ini ya, di dalam ayat 1 dan 2 ya. Kepada yang hanya makan sayur, ya di situ dikatakan yang imannya lemah, juga jangan menghakimi orang yang makan daging. Kepada yang makan daging, jangan menghina yang tidak makan daging. Ya. Kepada yang hanya makan sayur, tidak makan daging, juga jangan menghakimi. Nah, firman Tuhan katakan begitu. Kepada yang makan daging. Nah, tentunya berbeda dengan konteks masa kini. Ya, di dalam konteks masa kini bisa jadi hal-hal perdebatan ini, ya bisa jadi disputable matters ini yang bukan esensi ini, mungkin hal-hal lain. Misalnya, contoh ya, cara berdoa, atau cara menyembah Tuhan, atau cara tata liturgi, atau cara pandang kita menyelesaikan masalah, atau pendapat bahkan dalam menentukan sesuatu yang sifatnya tidak esensi atau bukan doktrin esensi. Maka tercantumlah atau terdapatlah dua nasihat firman Tuhan ini. Ya, jadi yang pertama kita akan melihat hendaklah kita mempertimbangkan keyakinan orang lain yang disputable matters tadi. Ya, ayat ketiga, siapa yang makan, ya janganlah menghina orang yang tidak makan. The man who eats everything must not look down on him who does not. Ya, terjemahan NIV. Mereka yang makan everything. Nah, siapa di sini yang makan everything? Ya, sewaktu saya SMA dulu, candaan teman-teman ya. Kalau orang ini dari suku tertentu, saya nggak berani sebutkan sukunya ya. Katanya asal kakinya 4 aja, pokoknya makan semuanya. Ya. Kecuali meja katanya, gitu kan. Oh iya, ya, itu candaannya. Pokoknya apa yang ada di dalam air ya, itu semua makan aja katanya. Kecuali kapal selam katanya gitu. Ya itu ada candaan-candaan suku-suku tertentu. Jadi lucu jadinya ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Ada suatu ketika saya pergi ke satu pasar ya di daerah tertentu.
Saya lihat pasar itu segala jenis binatang itu ada di situ. Ya, maaf juga saya nggak berani sebutkan nama binatangnya kan. Jadi macam-macam binatang ada di situ. Itu buat apa? Itu untuk dimakan katanya. Jadi di sini dibilang the man who eats everything. Nah inilah yang dimaksud nih di pasar itu nih orang makan semuanya gitu kan. Juga orang yang makan pemakan segala, ya, itu istilahnya omnivora, ya pemakan segala. Itu jangan look down atau memandang hina mereka yang tidak makan. Ya, saya sempat cari coba kemarin apa sih istilahnya B1 sama B2 gitu kan. Saya mau cari tahu, tapi saya pikir nggak jadilah. Saya mau tampilkan itu ntar menghilangkan selera makan kita semua gitu kan. Tapi juga yang makan pemakan segala ya, pemakan segala jangan menghina mereka yang tidak makan. Sebaliknya, ya jangan menghakimi. Nah, artinya ini konteks masa itu. Ya, kalau masa sekarang tetap prinsipnya berlaku. Kita jangan menghina kelemahan iman orang lain. Jangan look down kepada orang lain. Bila dia di dalam Kristus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhan berkuasa menjaga dia, menuntun dia kepada seluruh kebenaran. Kepada yang lemah imannya, janganlah saudara menghina. Iya, janganlah saudara memandang rendah atau meremehkan orang yang lemah imannya atau yang berbeda dengan saudara, yang makanannya beda, minumannya beda, cara berdoanya beda mungkin cara jalannya beda, ya cara pandangnya beda. Juga kita jangan memandang lemah mereka yang berbeda dengan kita. Hormatilah mereka karena Tuhan berkuasa menjaga dia. Tuhan berkuasa menuntun dia. Tadi kalau dia jatuh, ia bisa berdiri kok. Tuhan kok yang bikin dia berdiri di ayat 4 tadi ya. Jadi belajarlah untuk kita menghormati. Belajarlah untuk kita bisa menerima. Oleh karena itu firman ini, welcome others. Kita menerima semuanya sebagai satu keluarga ilahi. Satu keluarga di dalam Kristus. Di dalam kerajaan Tuhan. Jadi jangan kita menjadi sombong. Kita memandang kita paling hebat, kita paling rohani, kita paling tinggi kadar rohaninya, kita paling tinggi tingkat rohaninya, kita paling benar di seluruh dunia. No, saudara, kita sama dengan semua. Jadi jangan menghina dan jangan melecehkan atau meremehkan pandang atau keyakinan orang yang lemah imannya. Berikutnya, jangan menjadi batu sandungan. Ya, ayat Roma 14 ayat 13b, ya 13b. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Jangan kita, karena peraturan kita yang begitu tinggi, karena keyakinan kita merasa kita paling benar, kita bikin orang lain tersandung, terjatuh, karena kita hina, karena kita remehkan, kita lecehkan, kita ledekin, dan lain sebagainya. Bila peraturan itu menjadi batu sandungan, bila keyakinan atau cara kita menjadi batu sandungan, ya sehingga menyebabkan keyakinan orang lain rapuh, ya janganlah kita menghina, janganlah kita tetap bertahan, ya. Hendaklah kita menghormati mereka. Nah, contoh di sini ya. Contoh di Roma 14 ayat 21 sampai 22, bahkan Paulus sudah menulis di sini contohnya. Baiklah, engkau jangan makan daging dan minum anggur, meskipun bagi keyakinanmu itu nggak apa-apa, ya. Tapi janganlah engkau makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang, ini maaf salah, typo, sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Kalau saudaramu itu tidak bisa terima anggur, tidak berani minum anggur, alkohol dan lain sebagainya, tidak makan daging, ya hormati saja, jangan dihina, ya, jangan kita hina, wah payah lu atau apa lu gitu ya, jangan kita hina, kita hormati dia. Baiklah untuk kita juga jangan juga minum anggur di hadapan mereka, jangan juga makan daging di hadapan mereka. Ini artinya maksudnya bukan soal anggur dan dagingnya, tetapi hendaklah kita memiliki hati, sikap untuk kita menghormati orang yang lemah imannya. Amin. Ada amin saudara? Ya amin, kasih reaction yes atau tepuk tangan atau kasih tanda love ya. Kita dapat menyingkirkan batu sandungan. Ya, kalau kita jangan sampai taruh stumbling block, taruh batu itu supaya orang tersandung, itu jangan. Kita ambil batunya, kita singkirkan itu. Kita menyingkirkan batu sandungan terhadap Injil. Ya, dan dengan belajar menerima
dan menghormati orang lain yang lemah imannya. Hendaklah kita menjadi seperti dia. Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani. Kalau perkara daging itu, makan daging B2 itu menjadi batu sandungan, ya saudara jangan makan dulu lah di depan dia. Gitu ya. Kalau perkara lain-lain itu menjadi batu sandungan, dia jangan dulu. Hormatilah saudara-saudara kita. Amin. Yang kedua, janganlah menghakimi. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kata-kata menghakimi, ya. Nah, ini yang jadi banyak pergumulan kita semua ya, termasuk saya. Perhatikan ini, kata-kata menghakimi, saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya itu mengadili atau berlaku sebagai hakim terhadap sesuatu. Ya, sekali lagi, kata-kata menghakimi ini artinya mengadili atau berlaku sebagai hakim terhadap sesuatu. Titik. Ya. Nah, ayat 4 mengatakan, siapakah kamu? Siapakah kamu? Siapakah kita? Siapakah saudara? Apakah saudara ini hakim? Ya. Karena tadi kan kata-kata menghakimi itu mengadili, berlaku sebagai hakim. Pertanyaannya, siapa kamu? Apakah kamu hakim? Hakim aja, ya, hakim aja. Saya menghadiri beberapa kali persidangan, saya melihat hakimnya. Hakim aja ada majelisnya, nggak sendiri kan? Ada tim. Dan itu juga nggak cukup. Itu juga hakim dengerin dulu fakta, dengerin dulu saksi, lihat dulu bukti-bukti, dengerin penuntutnya nuntut apa, dan kasih kesempatan juga terdakwanya untuk membela diri, pledoi, dan lain sebagainya. Hakim aja hati-hati di dalam membuat keputusan sampai berbulan-bulan memeriksa perkara. Nah, sekali lagi, siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara? Begitu cepat kita memberikan keputusan penghakiman kepada orang lain. Jadi saudara, siapa kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, biarin aja. Itu bukan urusan saudara dan saya. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Amin. Tetapi ia akan tetap berdiri kok. Karena Tuhan berkuasa, sekali lagi, Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri. Jadi saudara, penghakiman itu bukan hak kita. Kita tidak ditunjuk sebagai hakim. Sekali lagi, siapa saudara? Siapa saya? Kita bukan hakim. Lanjut. Di ayat ke-10. Tetapi engkau, ya, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Nah, Tuhan tanya kepada kita, sini, Raswan. Kenapa kamu hakimi saudaramu? Ya, sekali lagi, siapa kamu, Raswan? Siapa kamu? Kenapa kamu hakimi saudara kamu? Ya, ingatlah bahwa saya bukan hakim. Raswan bukan hakim. Ya, lanjut ayat 10. Mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Ada dua, menghakimi atau menghina. Sebab, perhatikan ini, sebab kita semua, saudara dan saya, kita semua harus, sini ada kata-kata harus, katakan bersama saya, harus, apa? Harus menghadap tahta pengadilan suatu saat nanti. Saudara, kita bukan hakimnya. Justru kita nanti yang harus menghadap tahta pengadilan. Kitalah yang diadili oleh hakim. Segala hakim. Yaitu siapa? Allah Bapa di surga. Allah kita. Dialah yang menghakimi kita. Namun saudara nggak perlu khawatir. Ya, di Roma 8 dikatakan, Yesuslah yang menjadi pembela kita. Amin. Yesuslah yang membela saudara dan saya. Saat kita masuk ke tahta pengadilan itu ada pembela. Itu Yesus yang membela. Jadi kita tidak dihukum. Nah, kalau kita sendiri aja diadili, siapa kita bisa berani-beraninya mengadili orang lain, berani-beraninya menghakimi orang lain. Jadi saudara, penghakiman bukan bagian kita. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi. Ya, ketika saya ngomong gini, ini untuk saya juga.
Saya seringkali lemah iman saya suka menghakimi orang lain. Ya saudara, jadi beberapa hari lalu, ini juga saya bertobat di hadapan semua jemaat. Beberapa hari lalu di grup WhatsApp saya, teman-teman SD ya, saya punya grup WhatsApp teman-teman SD. Itu rame, karena ada satu orang yang bilang, saya punya keluarga, saya punya tetangga, saya ada beberapa orang dibawa ke puskesmas. Ya, ini COVID lagi tinggi. Dibawa ke puskesmas. Di puskesmas tidak diapa-apain. Dia marah sekali, dia curhat amarahnya dia di grup WhatsApp, sehingga di grup itu kita semua terpengaruh, semua ikut emosi. Ya, di dalam grup WhatsApp. Kemudian banyak yang komentar. Terus di sana di puskesmas tidak dikasih obat. Ya, suruh pulang, suruh isoman, ya, di rumah, nggak dikasih obat. Ya semua komen, wah rame di grup itu, rame, semua komen. Jadi semua langsung saling menuding, menghakimi pejabat puskesmas korupsi, segala macam, penimbunan obat dan lain sebagainya. Lalu saya mengikuti, tapi saya tidak ikut komen, cuma saya cukup terpengaruh. Iya nih, puskesmas nggak benar nih, gini. Kemudian beberapa hari lagi, setelah itu si yang posting tadi kirim lagi postingan. Wah, saya salah katanya, dia bilang. Ada berita lagi nih, ternyata memang kebijakan pemerintah DKI, obat itu tidak didistribusikan ke puskesmas katanya. Obat itu ditahan di RSUD, jadi yang membutuhkan obat itu harus ke RSUD. Itu, wah, saya baca lagi, saya bertobat, saya menghakimi. Gitu. Sebenarnya kejadiannya bukan korupsi, bukan mereka menimbun. Memang mereka tidak diberi jatah oleh pemerintah, oleh RSUD, jatah obat. Nah, ini contoh simpel aja ya, karena yang kebetulan saya ingat, begitu cepat kita terprovokasi untuk menghakimi orang. Begitu cepat kita langsung memberikan keputusan kepada satu perkara berdasarkan masukan dari satu orang. Kita langsung putuskan, iya dia bersalah. Siapa saudara, siapa saya. Begitu cepat kita menghakimi orang. Saudara, janganlah kita menghakimi. Ingatlah bahwa kita bukan hakim. Hanya ada satu hakim yang adil. Hanya ada satu hakim segala hakim, yaitu Allah kita sendiri. Amin. Firman Tuhan sekali lagi katakan di ayat 4. Itu bukan urusan saudara. Itu bukan urusan kita. Kalau orang lain bagaimana, itu ada yang urus, yaitu siapa? Tuhannya, yaitu siapa? Allah, Tuhannya. Tuhan Yesus Kristus yang akan mengokohkan dia, akan menjaga dia, akan membuat dia berdiri lagi kalau dia jatuh. Bukan urusan saudara, jangan jadi hakim. Amin. Saya tutup dengan Roma 14 ayat 17. Saya selesai di sini, Roma 14 ayat 17. Mari kita lihat sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Mari kita katakan bersama-sama ayat ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Dengan kata lain, kerajaan Allah bukanlah hal yang nitty-gritty tadi, yang disputable tadi, yang perintilan, yang remeh-temeh tadi. Kerajaan Allah adalah tentang apa? Damai sejahtera, kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Katakan bersama saya sekali lagi, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang ada di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak ada saling menghakimi. Di dalam kerajaan Allah tidak ada saling tuduh-menuduh. Di dalam kerajaan Allah tidak ada saling menghina, meremehkan, mengejek satu dengan yang lain. Di dalam kerajaan Allah itu hanya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Ini tidak bicara nanti di surga dalam kekekalan. Ini bicara sekarang, saudara. Ayat 17 ini bicara kehidupan kita di bumi sekarang ini. Karena dikatakan oleh Roh Kudus, yaitu berarti sekarang. Kita harusnya ada di dalam kebenaran, kita seharusnya ada di dalam damai sejahtera, kita seharusnya ada dalam sukacita satu dengan yang lain. Tidak saling bertengkar satu dengan yang lain, atau saling menghakimi. Tetapi kita saling menerima satu dengan yang lain. Roma 15 ayat ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima saudara dan saya untuk kemuliaan Allah. Kita sendiri ini diterima.
Kita sendiri ini sebenarnya lemah imannya. Kita sendiri ini sebenarnya banyak kesalahan. Kita sendiri ini sebenarnya banyak dosa. Kita ini sebenarnya makhluk tidak sempurna. Jadi jangan kita menghakimi orang lain karena kita sendiri diterima. Untuk itu marilah kita menerima orang lain satu dengan yang lain dan tidak menghakimi. Therefore, welcome one another. Ya dalam terjemahan ESV-nya. Welcome one another as Christ has welcomed you. Dari NIV-nya dikatakan accept one another. Mari kita welcome. Kita terima. Welcome dalam terjemahan bahasa aslinya Yunaninya. Di sini dipakai kata-kata proslambano. Proslambano itu dua kata. Pros itu artinya kepada, toward, ya to. Lambano itu artinya accept, menerima, welcome. Ya bukan lamban ya. Lambano, ya bahasa Yunaninya lambano, artinya itu menerima. Proslambano ini artinya I take to myself. Ya, saya menerima seperti diri saya sendiri. Saya dengan aktif saya menerima. Menerima menjadi bagian dari kita. Walaupun dia lemah imannya, walaupun dia salah, walaupun dia berbeda, mari terima dia sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jadi saudara betapa indahnya kan keluarga Kristus, keluarga kerajaan Allah di dalam gereja Tuhan. Di dalam kerajaan Allah itu adalah maksudnya gereja, keluarga ilahi. Gereja ini adalah keluarga. Jadi mari kita terima sebagai saudara seiman satu dengan yang lain. Inilah kehidupan bergereja. Inilah kehidupan berkeluarga. Untuk kita saling menerima iman yang lemah. Ada satu yang lemah, ada satu yang lain-lain sebagainya. Juga di dalam rumah kita kan. Kalau kita banyak saudara bersaudara, ada yang lemah mungkin secara fisik, ada yang lemah mungkin secara pelajaran. Kalau saudara punya banyak anak, mungkin nggak semua anak saudara sama, ya kan? Ada yang beda-beda, ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang segala macam, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Tapi terima semuanya kan sebagai anggota keluarga. Demikian di dalam kerajaan Allah. Saudara semua diterima. Amin. Di dalam kerajaan Tuhan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Tidak ada penghinaan, tidak ada penolakan, tidak ada penghakiman. Saudara semua diterima di kerajaan Tuhan, di keluarga Allah. Inilah bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Saudara-saudara semua diterima di kerajaan Tuhan oleh anugerah Allah. Tuhanlah yang akan mengokohkan, akan mendirikan, akan melengkapi, akan menguatkan iman kita. Bagian kita adalah welcome each other. Menerima semuanya dalam satu keluarga. Begitu indah keluarga kerajaan Allah. Amin. Begitu indah kalau kita tidak saling menghakimi. Justru saling menerima yang lemah imannya. Saudara, mari kita ambil keputusan untuk kita tinggal di dalam kerajaan Allah, yaitu di mana? Di keluarga ilahi, di dalam gereja Tuhan. Untuk kita saling melayani, saling memberkati, saling menerima satu dengan yang lain. Dan tidak mempercakapkan, tidak menggosipkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain, dan tidak menghina, dan tidak menghakimi, tapi saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Baik, mari saudara kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai jemaat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan dan perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin.